Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil laporan perencanaan dan pengendalian biaya menggunakan metode variabel costing pada Warmindo Samdut 5. Perkenalkan, nama saya Friska Alia Zahrani dengan NIM akhir 114. Saya Sylvia Bunga Lestari dengan NIM 097. Dan saya Novia Mawardas Arum dengan NIM 111. Dan saya Anifatul Naimah, NIM 095. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian kami. Perencanaan dan pengendalian biaya merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan karena membantu memastikan biaya yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien. Dengan pengelolaan biaya yang baik, perusahaan dapat menjaga kualitas produk, meningkatkan daya saing, serta memperoleh keuntungan yang optimal. Warmindo Samdut 5 merupakan usaha di bidang food and beverage yang setiap hari mengeluarkan biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan metode yang dapat membantu mengetahui biaya produksi secara lebih akurat. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode variable costing, yaitu metode yang hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Melalui metode ini, manajemen dapat mengetahui biaya produksi yang sebenarnya sehingga lebih mudah dalam mengambil keputusan terkait harga jual dan pengendalian biaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa permasalahan penelitian. Yang pertama, bagaimana sistem perencanaan dan pengendalian biaya pada Warmindo Samdut 5. Yang kedua, bagaimana klasifikasi biaya berdasarkan metode variable costing pada Warmindo Samdut 5. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode variable costing dalam menghitung biaya produk pada Warmindo Samdut 5. Dan yang terakhir, apa saja kendala dalam pengendalian biaya dan bagaimana rekomendasi perbaikannya. Untuk menjawab seluruh rumusan masalah tersebut, kami menetapkan beberapa tujuan penelitian. Pertama, mengetahui bagaimana sistem perencanaan dan pengendalian biaya pada Warmindo Samdut 5. Yang kedua, mengidentifikasi klasifikasi biaya berdasarkan metode variable costing. Yang ketiga, menganalisis penerapan metode variable costing dalam menghitung biaya produksi. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi agar pengendalian biaya Warmindo Samdut 5 menjadi lebih efektif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perencanaan dan pengendalian biaya. Jadi ada dua konsep yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, perencanaan biaya. Ini adalah proses penyusunan dan penetapan biaya yang akan digunakan perusahaan sebagai dasar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Hansen dan Mowen yang dikutip dalam Maharani dan kawan-kawan tahun 2023, fungsinya perencanaan biaya ini membantu manajemen mengalokasikan sumber daya secara optimal supaya operasional perusahaan bisa berjalan sesuai rencana yang sudah dibuat. Yang kedua, pengendalian biaya. Kalau perencanaan itu di awal, pengendalian ini adalah upaya membandingkan biaya yang sudah direncanakan dengan biaya aktual yang terjadi untuk menilai seberapa efisien penggunaan biaya tersebut. Menurut Purwaji, Wibowo, dan Muslim tahun 2023, manfaatnya ini membantu perusahaan mengetahui penyebab selisih biaya dan dari situ perusahaan bisa mengambil langkah perbaikan yang tepat. Jadi bisa disimpulkan perencanaan itu di depan sebagai acuan sedangkan pengendalian itu di belakang sebagai alat evaluasi. Di slide ini kita bahas klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya terhadap volume aktivitas. Yang pertama ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Yang kedua ada biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya relatif konstan dalam kisaran volume tertentu. Nah, dari klasifikasi ini muncul konsep variable costing. Variable costing adalah metode yang hanya membebankan biaya produksi variabel seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel ke harga pokok produk. Sedangkan biaya overhead tetap itu diperlakukan sebagai biaya periode, bukan dimasukkan ke harga pokok produk.
Metode ini punya beberapa manfaat, yaitu yang pertama memudahkan perencanaan laba, yang kedua mengendalikan biaya produksi, dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan terkait harga jual dan pesanan khusus. Selanjutnya, profil usaha Warmindo Samdut 5. Warmindo Samdut 5 merupakan salah satu dari 20 lebih cabang Warmindo Samdut di Malang. Dan Warmindo Samdut sendiri dirintis pada tahun 2019 dengan outlet pertama di Singosari. Adapun Warmindo Samdut 5 berlokasi di Dau, Kabupaten Malang. Lalu, untuk analisis kami kali ini, kami memilih dua produk utama Warmindo Samdut 5, yaitu Indomie Sabang sebagai salah satu makanan yang paling diminati dan soda gembira sebagai salah satu minuman yang paling diminati. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan harga pokok produksi per unit menggunakan metode variable costing. Dalam metode ini, harga pokok produksi hanya terdiri atas biaya-biaya yang bersifat variabel saja, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Berdasarkan hasil perhitungan, harga pokok produksi mie Sabang adalah sebesar 10.125 per porsi, yang terdiri dari biaya bahan baku 8.000, tenaga kerja langsung 625, dan overhead pabrik variabel 1.500. Sementara itu, harga pokok produksi soda gembira sebesar 5.250 per gelas yang terdiri dari biaya bahan baku 4.500, tenaga kerja langsung 250, dan overhead pabrik variabel 500. Hasil perhitungan harga pokok produksi per unit ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam menghitung harga pokok penjualan menggunakan metode variable costing. Lalu selanjutnya slide ini menampilkan data penjualan dan biaya tetap selama satu periode. Berdasarkan data yang telah diperoleh, mie Sabang terjual sebanyak 900 porsi dengan harga jual 17.000 per porsi, sehingga menghasilkan total penjualan sebesar 15.300.000, sedangkan soda gembira terjual sebanyak 600 gelas dengan harga jual 10.000 per gelas, sehingga total penjualannya sebesar 6 juta. Nah, selain itu, terdapat biaya tetap sebesar 5.100.000 yang terdiri atas biaya sewa tempat, penyusutan aset, biaya wifi, dan gaji pegawai tetap. Sesuai metode variable costing, biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam harga pokok produksi, melainkan akan langsung dibebankan pada laporan laba rugi. Slide ini menunjukkan alur perhitungan harga pokok penjualan menggunakan metode variable costing. Perhitungan diawali dengan persediaan awal sebesar 1.533.750 yang kemudian ditambah biaya produksi sebesar 12.3.750 sehingga diperoleh harga pokok produk siap dijual sebesar 13.537.500. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 1.275.000 sehingga diperoleh harga pokok penjualan variabel sebesar 12.262.500. Nah, nilai harga pokok penjualan variabel tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan laba rugi menggunakan metode variable costing yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide berikutnya. Pada slide ini ditampilkan laporan laba rugi menggunakan metode variable costing. Total penjualan Warmindo Samdut 5 selama periode penelitian sebesar 21.300.000 setelah dikurangi seluruh biaya produksi variabel yaitu persediaan awal, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel, diperoleh HPP penjualan variabel sebesar 12.262.500. Dari hasil tersebut diperoleh margin kontribusi sebesar 9.037.500. Selanjutnya, margin kontribusi digunakan untuk menutup biaya tetap yang terdiri dari sewa tempat, penyusutan aset, wifi, dan gaji pegawai tetap dengan total 5.100.000. Setelah seluruh biaya tetap dikurangi, Warmindo memperoleh laba bersih sebesar 3.937.500. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh HPP mie Sabang sebesar 10.125 per porsi dan HPP soda gembira sebesar 5.250 per gelas. Selain itu, usaha menghasilkan margin kontribusi sebesar 9.037.500
3.937.500 dan laba bersih sebesar 3.937.500. Dapat disimpulkan biaya penerapan metode variable costing pada Warmindo Samdut 5 telah memberikan hasil yang baik. Metode ini mampu memisahkan biaya variabel dan biaya tetap sehingga memberikan informasi yang lebih jelas bagi manajemen dalam mengendalikan biaya, menentukan harga jual, mengevaluasi efisiensi usaha, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sebagai penutup, terdiri beberapa saran dari hasil penelitian ini. Yang pertama, perusahaan disarankan melakukan perencanaan biaya yang lebih rinci dengan memisahkan biaya variabel dan biaya tetap secara konsisten. Hal ini akan menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat. Yang kedua, metode variable costing sebaiknya diterapkan secara berkelanjutan sebagai dasar dalam penerapan harga jual, evaluasi efisiensi, serta perencanaan laba jangka panjang. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya, cakupan penelitian dapat diperluas dengan membandingkan metode variable costing dan full costing pada objek atau perusahaan yang lebih beragam sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.